Shalom, selamat Paskah bagi Bapak Ibu dan semua saudara dimanapun Bapak Ibu semua berada. Saudara yang mengikuti akan ibadah ini secara online baik lewat YouTube maupun lewat radio. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, Shalom, selamat Paskah. Kita percaya meskipun kita melewati ibadah Paskah ini dalam situasi yang tidak seperti biasanya. Orang mengatakan lalu apa yang terjadi, lalu akan seperti apa dan sebagainya. Sekali lagi saya katakan tidak perlulah kita mencari kambing hitam, tidak perlu kita berdebat, tidak perlu kita berdebat berkepanjangan, lalu siapa yang salah, siapa yang benar dan sebagainya. Bagaimanapun juga Tuhan tetap pegang kendali. Firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan ketika dia katakan aku turut bekerja dalam segala sesuatu, itu bukan berarti hanya pada masa yang baik saja. Bukan hanya pada waktu semua terlihat baik lalu Tuhan bekerja. Ketika dia bicara mengenai segala sesuatu berarti dalam segala keadaan. Apakah ketika semua dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, atau semua dalam keadaan seperti ini pada hari-hari ini, tetap semuanya dalam kendali Tuhan. Percayalah, semua tetap dalam kendali Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, aku turut bekerja, Allah turut bekerja, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya, setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi saya mendorong pada Bapak, Ibu dan semua saudara dimanapun saudara berada, justru pada masa-masa seperti ini janganlah iman dan pengharapan kita menjadi lemah. Janganlah iman dan pengharapan kita menjadi down, menjadi turun. Justru pada masa-masa seperti ini kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada tahta kasih karunia-Nya, kita datang kepada tahta kemurahan-Nya, kita lebih banyak membaca firman, kita lebih banyak berdoa, kita lebih banyak menyembah. Janganlah kita habiskan waktu kita. Sementara kita hanya di rumah, kita lalu hanya sekedar menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Janganlah sepanjang hari kita habiskan waktu kita untuk menonton TV dari semua acara yang ada dan kita hanya membuang waktu. Kita hanya dari satu medsos ke medsos yang lainnya. Saya mendorong setiap kita justru pada masa-masa ketika kita harus ada di rumah. Tentunya ada banyak waktu di situ. Kita tidak lagi, mungkin sebagian kita harus bekerja di rumah. Kita tidak lagi melakukan perjalanan, kita tidak lagi bisa jalan-jalan di mal dan sebagainya. Ada waktu-waktu yang kita di rumah. Kembali kepada keluarga kita, suami istri, melakukan komunikasi yang lebih intensif. Justru janganlah pada masa-masa seperti ini lalu istri asik sendiri, suami asik sendiri dengan dunianya sendiri. Ini waktunya orang tua bersama-sama dengan anak. Saudara harus yang punya anak-anak di dalam usia sekolah, saudara harus menolong. Ini waktunya kembali keluarga berkumpul. Ini waktunya kembali untuk kita mempertajam kapak rohani kita. Ada waktu bagi kita untuk berdoa, membaca buku-buku yang baik, membaca firman Tuhan. Izinkan roh Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara untuk menentukan mana aktivitas yang baik dan mana aktivitas yang tidak. Saya mendorong setiap kita supaya kita terus mendengarkan pimpinan roh dalam kehidupan kita sehingga kita tahu apa yang kita harus lakukan dan kita tahu apa yang kita harapkan akan terjadi. Bagaimanapun juga semuanya ini tetap dalam kendali Tuhan. Tuhan memperhatikan baik orang benar, baik orang fasik. Mata Tuhan tetap mengamat-amati kita semuanya. Karena itulah pada kesempatan ini sekali lagi saya mendorong, mari justru pada kesempatan seperti ini iman dan pengharapan kita terus naikkan kepada Tuhan lewat pembacaan firman, lewat berdoa, lewat mezbah keluarga, lewat pujian penyembahan, lewat membaca buku-buku rohani yang baik, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Hari-hari ini kita sedang tidak libur, kita sedang bekerja meskipun dari rumah.
Jangan sampai produktivitas kita itu menurun. Kalau produktivitas kita di lapangan menurun karena kita tidak bisa turun ke lapangan, saya berharap di rumah kita naikkan semua produktivitas kita. Kita tambah jam-jam doa kita tambah jam-jam pembacaan firman kita. Sehingga tidak ada yang terbuang dengan sia-sia. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan mengenai kuasa kebangkitan. Mari lihat sama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24. Mulai dari ayat yang pertama. Injil Lukas pasal yang ke-24, mulai dari ayat yang pertama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur. Ini ketika hari Paskah, hari Minggunya setelah Jumat Agung. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, yaitu dari kubur Yesus itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ayat yang ke-8, barulah mereka teringat, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Pada waktu itu murid-muridnya dan beberapa orang perempuan mereka ketika pada hari Minggunya mereka datang, mereka ingin menengok mayat Yesus. Mereka datang ke kubur, mereka membawa rempah-rempah yang mereka sudah siapkan. Saya bisa bayangkan bahwa mereka betul-betul dalam keadaan yang bisa dikatakan keadaan yang galau tanpa pengharapan apapun. Mereka lupa semua firman, mereka lupa semua janji Tuhan yang Yesus pernah sampaikan kepada mereka. Yang mereka ingat adalah 3 hari yang lalu pada Jumat siang, Yesus disalibkan dan mati dan dikuburkan. Lalu karena hari Sabat mereka tidak bisa kemana-mana. Dan ketika pada hari pertama itu mereka pagi-pagi benar, mereka datang ke kubur. Mereka membawa rempah-rempah dan mereka berharap mereka akan melihat mayat Yesus. Mereka lupa akan semua janji kebangkitannya. Mereka lupa bahwa Yesus pernah mengatakan, aku akan dianiaya dan aku akan disalibkan, aku akan mati. Tapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Mereka lupa semuanya. Mereka datang ke kubur. Dan ketika mereka datang ke kubur, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Lalu tiba-tiba mereka melihat 2 orang berdiri, mereka sangat ketakutan. Pada ayat yang ke-5 dikatakan, lalu kedua orang itu, malaikat itu mengatakan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang yang mati?" Tapi sebetulnya mereka sedang mencari mayat Yesus. Mereka sebetulnya tidak berharap bahwa akan menemukan Yesus yang hidup kembali. Mereka sedang mencari mayat Yesus. Saya bisa membayangkan pada waktu itu orang-orang percaya dan murid-murid Yesus, mereka betul-betul ada di dalam keadaan yang sangat tertekan.
Hilang sudah pengalaman bersama dengan Yesus. Melihat mujizat yang dilakukan, melihat bagaimana orang mati dibangkitkan, melihat bagaimana orang buta dicelikkan, melihat bagaimana orang lumpuh berjalan kembali. Mereka lupa peristiwa-peristiwa mujizat bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu memberi makan dengan mujizat ribuan orang. Mereka semua lupa. Mereka yang pada waktu itu mereka melihat kerumunan orang, ratusan ribuan orang mengelulukan Yesus. Tapi setelah peristiwa penyalipan itu mereka betul-betul mimpi yang mereka harapkan bahwa Yesus akan menjadi raja atas mereka. Dan mereka akan bersama-sama dengan Yesus. Menikmati semua keberhasilan, menikmati semua keadaan yang baik itu. Tiba-tiba dalam sehari semua berubah. Ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus mati di kayu salib, dan Jumat sore itu dikuburkan. Mimpi yang mereka mimpikan dan harapkan akan jadi kenyataan itu sirna sudah. Mereka dalam keadaan putus asa, mereka di dalam keadaan tanpa pengharapan. Dan ketika mereka kukubur, sebetulnya mereka berharap menemukan mayat Yesus di situ. Malaikat itu mengatakan, mengapa engkau mencari yang hidup? Harusnya kamu mencari yang hidup bukan di tempat yang mati. Malaikat itu mengatakan, mengapa engkau mencari yang hidup? Ya, yang hidup justru di antara orang mati. Tapi pada waktu itu mereka betul-betul tanpa pengharapan. Mereka dalam keadaan di bawah, mereka dalam keadaan tertekan. Saya membayangkan keadaan murid-murid Tuhan pada waktu itu sama dengan keadaan-keadaan kita pada hari-hari ini. Kita tidak pernah bermimpi, kita tidak pernah lalu membayangkan bahwa satu waktu kita akan punya keadaan seperti ini. Ribuan orang, jutaan orang, puluhan juta, bahkan ratusan juta orang yang ada di Indonesia, bahkan miliaran orang yang ada di seluruh dunia, mereka tidak pernah membayangkan mereka akan mengalami keadaan seperti ini. Tiba-tiba setiap orang tidak tahu apakah hidupnya akan aman atau tidak. Tiba-tiba setiap orang jadi terancam dengan semuanya. Tiba-tiba setiap orang, banyak orang menjadi kehilangan pekerjaan. Bulan lalu mereka sudah masih terima gaji dan bulan ini mereka mungkin tinggal separuh dan banyak yang tidak mendapatkan penghasilan. Mimpi buruk itu tidak pernah dibayangkan oleh setiap manusia bahwa itu betul-betul akan terjadi seperti hari-hari ini. Kita bahkan tidak tahu ketika semuanya ini berlalu, dunia seperti apakah yang kita akan dapati. Jumlah orang yang terkena coronavirus masih terus meningkat di Indonesia hari-hari ini. Kita tentu mendukung pemerintah, Bapak Presiden, para gubernur, para bupati, para wali kota, dan seluruh aparat pemerintahan. Untuk mereka diberi hikmat oleh Tuhan bagaimana mengatasi dan menolong rakyat Indonesia. Kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa. Saya mendorong setiap umat Tuhan, setiap gereja, setiap anak-anak Tuhan. Berdoa, 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 berdoa. Karena sejujurnya tidak banyak yang kita bisa lakukan. Dan berdoa itu merupakan cara terbaik, itu merupakan jalan keluar yang terbaik. Kembali kepada situasi hari-hari ini. Sebagian ahli mengatakan, oh kita akan lewati ini semuanya pada bulan April. Sebagian lagi mengatakan kita akan lewati ini semuanya pada bulan Mei. Sebagian yang lain mengatakan justru pada puncaknya adalah pada bulan Juni dan Juli. Saya katakan loh, kalau puncaknya pada bulan Juli lalu berakhirnya kapan? Satu dua orang mengatakan mungkin sampai dengan akhir tahun. Sejujurnya kita tidak tahu. Kita hidup di dalam masa ketidakpastian.
Sama dengan murid-murid pada waktu itu ketika mereka ditinggalkan oleh Yesus. Yang setiap hari mereka harapkan dan setiap hari melakukan mujizat, setiap hari melakukan semua yang baik, tiba-tiba mati dan disalibkan. Dan dikuburkan. Kalau mereka tahu bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga dan mereka ingat akan firman yang pernah dikatakan Yesus bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga, mereka tidak akan kekubur. Bahkan Yesus katakan, aku akan menemui kamu di Galilea. Tapi kenapa mereka kekubur? Karena mereka lupa segala sesuatunya. Sama dengan hari-hari kita pada hari-hari ini, mungkin kita juga menjadi panik. Kita lupakan semua janji Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita semua panik. Saya tidak bisa menyalahkan Bapak, Ibu, dan semua saudara. Ketika tiba-tiba saya berpikir secara manusia pun, saya juga tiba-tiba panik. Lalu bagaimana ini? Kelanjutannya akan bagaimana? Kelanjutannya akan seperti apa? Bagaimana dengan semua pekerjaan kita, bagaimana dengan semua pelayanan kita, bagaimana dengan semua keluarga kita. Dan murid-murid Tuhan pada hari-hari itu mereka tidak berpengharapan, mereka putus asa dan mereka juga menjadi panik. Dan ketika mereka ke kubur, mereka berharap akan bertemu, menemukan akan mayat Yesus. Tapi puji Tuhan, malaikat itu katakan, kamu salah. Harusnya kamu mencari yang hidup, bukan di antara orang mati. Hari-hari ini ada banyak kematian secara fisik, secara ekonomi, dan bahkan sangat mungkin secara rohani. Orang-orang menjadi mempertanyakan di mana kuasa Tuhan, di mana campur tangan Tuhan. Kenapa tiba-tiba aku mengalami hal seperti ini? Saya mau katakan, tetap ada kehidupan di dalam Kristus. Dan saudara harus mencari kehidupan itu. Saudara jangan lagi mengandalkan akan semua yang kita punya. Kalau kita punya uang, uang itu mati, uang itu barang yang fana. Semua yang ada di muka bumi ini adalah barang mati, barang yang fana. Tentu kita harus mengatur semua pengeluaran dan mengatur semua hal dalam kehidupan kita. Tapi justru pada hari-hari seperti ini, kita harus mencari kehidupan, kita mencari Yesus. Akulah jalan dan kehidupan, kebenaran dan kehidupan. Bukan di antara barang mati itu. Justru pada hari-hari ini kita mencari kehidupan, kita mencari keselamatan. Bukan pada barang-barang yang mati, bukan pada pekerjaan kita, bukan kepada keuangan kita, bukan kepada hal-hal yang kita miliki yang mati itu. Justru pada hari-hari ini kita harus mencari hidup. Kita mencari kehidupan kita yang berikutnya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Yang sudah bangkit dari maut, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah mengalahkan kematian. Hanya Yesus yang pernah mengalahkan kematian. Uang yang kita miliki tidak pernah mengalahkan kematian. Kedudukan yang kita miliki tidak pernah mengalahkan kematian. Harta benda yang banyak yang kita miliki tidak pernah mengalahkan kematian. Hanya Yesus yang pernah mengalahkan kematian dan hidup. Jadi kalau kita menginginkan kehidupan, kita harus mencari yang hidup. Kita harus mencari yang hidup, bukan di tengah-tengah yang mati. Kita harus mencari yang hidup di kehidupan itu sendiri, yaitu Yesus sendiri. Saya berdoa kuasa kebangkitannya yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa itu juga yang bekerja di tengah-tengah kita hari-hari ini. Ada beberapa bagian firman Tuhan yang saya ingin bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada cukup banyak beberapa bagian ayat firman Tuhan, tapi saya ingin bacakan supaya pada hari-hari ini Bapak, Ibu, dan semua saudara betul-betul diberkati, dibekali dengan firman yang hidup. Firman yang hidup. Mari lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-9. Kitab Roma pasal yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit
dari antara orang mati. Tidak mati lagi. Roma 6 ayat yang ke-9, maaf. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kenapa? Karena ada kuasa kebangkitan yang bekerja dalam kehidupannya. Kematian dan maut tidak bisa mengalahkan dia. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Saya ingin tunjukkan beberapa ayat firman Tuhan. Saya mengharap ini akan menolong saudara. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya yang bekerja di dalam Yesus, yang membangkitkan dia dari antara orang mati dan mengalahkan maut. Itu kuasa kebangkitannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Lalu Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-12. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-12. Karena dengan dia, dengan Yesus kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut apa? Dibangkitkan. Di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu, oleh imanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Mari lanjutkan di dalam Efesus pasal yang pertama. Saya ingin tunjukkan beberapa ayat supaya Bapak, Ibu dan semua saudara punya dasar yang kuat. Kenapa kita harus tetap berharap. Supaya kita mencari kehidupan di antara yang hidup. Bukan di antara yang mati dan fana ini. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar. Sekali lagi, supaya dia Tuhan memberikan kepada saudara dan saya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus yang sudah bangkit dari maut dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kekuasaannya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara perhatikan, ada kuasa yang ajaib yang bekerja di antara kita yang percaya, yang disebut dengan kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu dikatakan bekerja di dalam Kristus.
Kuasa itu bekerja di dalam Kristus dengan apa? Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, lalu mendudukkan dia di sebelah kanan di sorga, melebihi semua pemerintah dan penguasa. Jadi ada kuasa ketika Yesus itu mati, dia turun ke alam maut dan mengalahkan maut. Alam maut itu merupakan gambaran dari kuasa si jahat, kuasa iblis yang paling besar. Dan Yesus harus ada di situ. Untuk menang atas maut, dia harus memiliki kuasa yang besar, sehingga dia mengalahkan maut, bangkit dari kematian, lalu bangkit dan hidup kembali, dan bahkan sampai didudukkan di atas segala sesuatunya. Dan itu dikatakan itulah kuasa kebangkitan itu. Dan Alkitab mengatakan, aku mau mengenal akan kuasa kebangkitan itu. Dan kuasa itulah yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Ketika saudara harus mengalami masa-masa yang sulit ini, Alkitab mengatakan kuasa kebangkitan itu sedang bekerja dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasa apa? Kuasa kebangkitan. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kubur itu. Kuasa yang membuat Yesus itu mengalahkan maut. Kuasa yang membuat Yesus itu mengalahkan kematian dan hidup kembali. Kuasa yang sama itu yang sedang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Saya tahu bahwa hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang buruk yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah berpangku tangan. Dia mengatakan kuasa kebangkitanku itu bekerja dalam kehidupanmu. Bagi Bapak Ibu yang dalam keadaan sakit. Bagi Bapak Ibu semua saudara yang dalam keadaan tertekan. Bagi Bapak Ibu semuanya yang kehilangan pekerjaan. Lalu berkata, lalu aku harus makan apa? Bagi Bapak Ibu sekalian yang kehilangan akan keluarganya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan penghasilannya. Lalu mengatakan aku harus akan seperti apa, apakah minggu depan aku masih bisa hidup atau tidak, apakah bulan depan aku masih hidup atau tidak. Jangan mencari kehidupan di antara yang mati. Kuasa kebangkitannya itulah yang terus bekerja dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Dan kita mencari kehidupan di antara yang hidup, yaitu siapa? Yesus itu sendiri. Dan ada kuasa yang besar yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Setiap kali saudara sedang down, saudara sedang di bawah, saudara sedang putus asa dan frustasi. Percayalah, ingatlah ada kuasa kebangkitan yang sedang bekerja. Ini bukan hanya sekedar menghibur saudara supaya saudara tidak takut. Ini juga bukannya sekedar untuk menenangkan hidup saudara. Ini betul-betul bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita bisa melewati semuanya ini, bahkan bukan hanya melewati, kita akan memenangkan pertarungan iman ini. Jangan jadikan diri kita sebagai korban. Jangan kita hanya mengatakan, ya kalau saya bisa melewati ini semuanya Pak, ya puji Tuhan, syukurlah. Saya berdoa kita bukan hanya menjadi korban dan kita bukannya sekedar bisa melewati semuanya ini. Tapi saya berharap, saya berdoa oleh kuasa kebangkitannya yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya, kita akan bisa memenangkan akan pertarungan iman ini. Saya ingin tunjukkan beberapa ayat lagi sebelum kita selesai. Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang ke-11. Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang ke-11, ini bicara mengenai Paskah yang pertama, yaitu keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan.
Kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Ini adalah hari Paskah yang pertama. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Itu adalah malam terakhir ketika orang Israel besok paginya mereka akan keluar dari tanah perbudakan. Dan itulah Paskah pertama dan Tuhan katakan ayo buru-burulah kamu memakannya karena itulah Paskah bagi Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan ingin supaya orang Israel ayo makan dengan cepat karena saya bayangkan Tuhan sudah tidak sabar untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Siapa bilang Tuhan itu Tuhan yang terlambat dan Tuhan yang berlambat-lambat? Sejujurnya dia sudah tidak sabar untuk menolong setiap saudara dan saya. Kepada orang Israel di malam terakhir sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka Tuhan katakan, ayo buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Ketika Paskah, orang Israel keluar dari Mesir. Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-9. Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Ini setelah mereka masuk menyeberang sungai Yordan, mereka masuk tanah Kanaan, mereka sudah menyeberang sungai Yordan, mereka menginjakkan kaki yang pertama kali di tanah perjanjian. Tuhan katakan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu, itulah sebabnya nama ini, tempat ini disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan apa? Merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Pada waktu Paskah, mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka memang harus melewati padang gurun. Dan pada waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, itu juga Paskah. Setiap hari saudara menikmati akan kelepasan dari perbudakan itu. Bahwa ada hari Paskah ya. Tapi bukan berarti lalu hari-hari yang lain kita hari-hari kekalahan. Setiap hari kita mengalami Paskah itu. Setiap hari kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Saya berdoa firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Saudara dan saya mencari hidup. Jangan mencari kepada yang mati. Jangan mencari kepada harta benda duniawi. Tapi carilah Yesus. Dia yang sudah menang atas maut. Kuasa kebangkitan yang bekerja dalam kehidupannya. Membuat dia mengalahkan maut. Membuat dia bangkit dari kematian, kuasa yang sama itu yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya kuasa itulah yang membuat kita menang. Kuasa itulah yang membuat kita bisa melewati, bahkan bukan hanya melewati akan masa-masa sulit ini, kita akan melewati masa-masa sulit ini betul-betul dalam keadaan berkemenangan. Mari saudaraku. Saya ajak kita semua berdoa, kita nyanyikan satu pujian. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku.
Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu yang sanggup mengubah, Kau yang terus mengubah dan menopang akan kehidupan kami. Kehidupanku sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Mari semuanya datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Datang pada tahta kasih karunia-Nya dan minta kuasa kebangkitannya sekarang bekerja dalam kehidupan kita. Untuk melewati masa-masa sulit ini, bahkan kita akan melewati dengan berkemenangan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Katakan kuasa-Mu terlebih besar. Terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Ya Tuhan, Kau lebih besar dari semua yang kami hadapi. Kau lebih besar dari situasi yang kami hadapi. Kau lebih besar dari semua persoalan. Kau lebih besar dari semua penyakit kami. Kau lebih besar dari semua keadaan ini ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja. Amin, 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 amin. Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan.
kuasa-Mu jauh lebih besar dari semua yang kami hadapi. Kuasa kebangkitan-Mu jauh lebih besar dari semua situasi yang kami hari-hari ini alami. Kuasa kebangkitan-Mu yang ajaib jauh lebih besar dari semua sakit penyakit. Bahkan dari virus corona COVID-19 ini. Kuasa-Mu jauh lebih besar. Engkau akan memimpin kami melewati lembah kekelaman ini. Bahkan Engkau akan memimpin kami di dalam jalan kemenangan-Mu Tuhan. Kami percaya semua dalam kendali-Mu. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap kami yang percaya. Bagi setiap gereja-Mu, bagi setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang bekerja, Engkau Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong, dan Engkau Tuhan yang memulihkan akan kehidupan kami. Kuasa kebangkitan-Mu tidak pernah berhenti.